Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu lagi pada tutorial membahas Mayop Accounting versi 23. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi harian. Sama halnya dengan pencatatan transaksi akuntansi secara manual, dalam sistem Mayop juga pencatatan transaksi diawali dengan mengidentifikasi jenis bukti transaksi. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita mulai tutorialnya. Yang pertama, kita buka aplikasinya, lalu klik open, pilih file yang akan dibuka, klik OK. Oke, setelah pada menu Command Center ini, kita sudah bisa melakukan transaksi pencatatan harian. Oke, transaksi yang pertama, sesuai dengan bukti yang tertera, yaitu adalah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan upah yang tertang di bulan November. Maka langkah yang harus kita lakukan untuk mencatat transaksi tersebut yaitu pengeluaran kas. Untuk melakukan pencatatan tersebut, kita bisa pilih account banking, spend money. Hal ini karena transaksi pengeluaran kas pada Mayop Accounting dikenal pada spend money. Nah, setelah itu kita klik saja. Pada bagian ini yang account, yaitu kita pilih cash in bank karena transaksi kita sesuai bukti yaitu lebih dari 1 juta, maka kas yang dikeluarkan adalah dari bank. Lalu selanjutnya yaitu kita cek no, kita isi dengan nomor bukti transaksi yaitu BKK12-1. Date-nya kita isi sesuai dengan tanggal transaksi yaitu 1 Desember 2015. Oke, amount-nya kita isikan sesuai bukti juga yaitu 9.500.000. Memo kita isikan dengan keterangan bukti transaksi sesuai bukti yaitu pembayaran gaji dan upah bulan November 2015. Oke, pada ACCT ini kita pilih accrued expense. Kolom amount akan otomatis terisi dengan amount yang telah tadi kita isi. Lalu pastikan kolom of balance menunjukkan angka 0. Setelah ini maka kita klik record. Nah, transaksi spend money yang pertama telah selesai. Masuk kepada transaksi yang kedua yaitu transaksi spend money dan receive payment. Nah, langsung saja pada bukti yang kedua yaitu menunjukkan tentang pengeluaran kas kecil. Maka yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu klik banking, spend money lagi. Nah, perbedaannya adalah di sini, account di sini karena pada bukti menunjukkan transaksi pengeluarannya kurang dari 1 juta, maka kita pilih account petty cash atau kas kecil. Lalu selanjutnya kita isi cek no dengan nomor bukti transaksi yaitu PKK12-1. Diisi dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 1 bulan Desember 2015. Amount kita masukkan sesuai dengan yang tertera pada bukti transaksi yaitu 825.000. Memo kita isikan dengan keterangan pada bukti transaksi yaitu pembayaran pembuatan brosur bulan November 2015. Pada kolom ACCT kita pilih dengan accrued expense. Oh maaf, karena di sini ada untuk pembuatan brosur, maka akun yang dipilih adalah advertising expense. Nah,
use account. Amount-nya akan otomatis terisi dengan 825.000 yang telah tadi kita isi. Pastikan kolom out of balance menunjukkan angka 0, lalu kita pilih record. Nah, lalu masuk ke bukti transaksi yang ketiga, yaitu mengenai bukti kas masuk atas pelunasan piutang dari PT Karya Sejati. Langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencatatannya, yang pertama yaitu masuk pada menu sale, lalu receipt payment. Nah, setelah ini deposit to account-nya kita pilih cash in bank, lalu sesuai dengan bukti transaksi customer kita pilih PT Karya Sejati. Oke. ID-nya kita pilih dengan isi dengan nomor faktur yaitu BKM 12/1. Date-nya kita isi dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 2 bulan Desember 2015. Oke, amount receipt-nya kita isikan sesuai bukti yaitu 92.708.000. Oke, payment method-nya karena sesuai bukti yaitu berupa cek, maka kita pilih cek. Oke, memonya kita isikan sesuai dengan bukti transaksi juga, yaitu pelunasan piutang dagang toko Karya Sejati. Oke, setelah ini yaitu pada kita klik amount applied pada tanggal transaksi yaitu klik. Nah, akan muncul amount yang telah tadi kita isi yaitu 92.708.000. Nah, setelah ini kita enter sampai kolom of balance-nya menunjukkan angka 0. Maka setelah ini kita klik record. Nah, ini adalah petunjuk bahwa kita apakah akan ngeprint pencatatan transaksi ini atau tidak. Maka jika ingin ngeprintnya yaitu klik print now. Jika tidak ingin mencetaknya yaitu kita klik print later. Oke, transaksi untuk spend money dan receipt payment telah selesai. Kita masuk pada bukti selanjutnya yaitu bukti faktur penjualan, yang dimana yaitu kita harus memasukkan penjualan tersebut. Maka menu yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencatatan tersebut, klik pada sales, lalu enter sales. Nah, karena di sini menunjukkan untuk invoice perusahaan jasa, sedangkan kita adalah perusahaan dagang, maka kita ubah terlebih dahulu pada menu layout. Nah, pilih pada menu item, lalu tampilan akan berubah seperti ini. Oke, kita langsung saja customer-nya kita masukkan sesuai bukti yaitu toko Karya Sejati. Nah, invoice-nya kita isi dengan nomor faktur yaitu F 12/01. Date-nya kita isi dengan tanggal transaksi yaitu 3 Desember tahun 2015. Customer PO kita kosongkan, lalu SIP-nya kita masukkan sesuai dengan jumlah barang yang akan dijual yaitu 10 untuk item number-nya PAC0. Nah, sudah muncul, maka kita enter saja. Deskripsinya akan otomatis terisi dengan nama produknya. Price-nya kita isi sesuai dengan faktur yaitu 3.300.000. Oke, untuk kolom diskon dan job kita kosongkan saja karena tidak ada keterangan. Kolom total akan terisi otomatis dengan price dan jumlah barang yang akan kita jual. Lalu teksnya kita isikan PPN. Untuk selanjutnya kita lakukan seperti cara yang tadi. Nah,
Karena di sini ada beban angkut, yaitu kita isikan pada kolom price sebesar 50.000. Nah, setelah seperti ini, maka kita klik record. Kita masuk pada transaksi selanjutnya, yaitu input pembelian ini, maka kita pada menu purchase dan pilih enter purchase. Nah, seperti tadi ya, karena di sini kita perusahaan dagang, maka layoutnya kita pilih untuk item. Nah, setelah tampilan seperti ini, sesuai dengan bukti transaksi, kita masukkan supplier yaitu PT Galaxy Electronics. Oke, purchase-nya kita isi dengan nomor bukti. Purchase-nya kita biarkan saja. Pastikan konteks inklusif tidak tercentang, tabsnya menunjukkan 3%, 10, net 30. Date-nya kita isi dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 6 bulan Desember tahun 2015. Oke. Nah, supplier nya kita isi dengan nomor bukti transaksi yaitu FG titik 12760. Oke, pada kolom bill-nya kita isikan sesuai dengan barang yang dibeli sesuai bukti transaksi yaitu 15. Item number-nya kita isi PAC07. Oke. Nah, untuk harganya kita input manual yaitu 3 juta. Oke, kolom total akan otomatis terisi, diskon dan job kita kosongkan karena tidak ada, dan taxnya pastikan menunjukkan PPN. Untuk barang selanjutnya kita lakukan seperti cara tadi. Nah, setelah ini di sini ada beban angkut pembelian, kita isikan di page sebesar 35.000. Oke, enter. Setelah ini maka bisa kita klik record. Nah, selesai. Kita lanjut pada transaksi selanjutnya yaitu dokumen bukti transaksi untuk nota kredit. Oke, nota kredit untuk pengembalian pembelian atau purchase return. Maka hal yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu masuk pada menu purchase, enter purchase, pilih suppliernya yaitu PT Galaxy Electronics di supplier. Pastikan kolom teks inklusifnya tidak tercentang, terus menunjukkan pada 3%, 10, net 30. Purchase-nya kita isi dengan nomor bukti transaksi yaitu RGB. RG5 strip 14. Tanggal transaksi yaitu tanggal 8 bulan Desember tahun 2015. Supplier nya kita isi dengan nomor faktur yaitu FG titik 12760. Oke, pada kolom bill kita akan memasukkan jumlah barang yang dikembalikan sesuai dengan bukti transaksi, namun dengan menambahkan tanda minus sebelum angkanya, yaitu minus 2. Item number-nya kita isi sesuai bukti transaksi. Oke, kolom price dan total akan otomatis terisi, dan total akan angkanya berada di dalam kurung menunjukkan bahwa adanya pengurangan.
akun disk dan job kita kosongkan saja, lalu pada barang selanjutnya kita lakukan seperti yang tadi. Nah, oke, setelah ini maka kita bisa untuk mengklik record. Nah, tahapan pencatatan web tour belum selesai sampai di sini. Tahapan di atas hanya berlaku untuk mengurangi jumlah barang yang dibeli akibat terjadi web tour. Sementara jumlah hutangnya belum berkurang. Untuk mengurangi jumlah hutang akibat web tour, selain mencatat pada menu Enter Purchase, kita juga bisa mencatat pada menu Register. Nah, yang ada di sini. Maka bisa kita klik ini. Nah, akan muncul ini, lalu kita pilih Return dan Debit. Nah, setelah pada tampilan ini, maka kita klik Apply to Purchase. Nah, maka akan muncul tampilan Settle Return and Debit. Oke, kita isi ID sesuai dengan nota kreditnya, yaitu RG 5 strip 14. Oke, tanggal transaksi yaitu tanggal 8 bulan Desember 2015. Oke, debit memo-nya otomatis terisi dan memonya juga otomatis terisi. Nah, yang kita perlu lakukan adalah klik kursor di amount applied-nya sesuai dengan barang yang dikembalikan, yaitu FG 1 sesuai tanggal transaksi ya, yang tanggal 6. Nah, setelah ini maka kita enter sampai kolom out of balance-nya menunjukkan angka 0. Lalu setelah itu kita klik record. Nah, maka tampilan return and debit-nya akan menunjukkan no purchase can be found using the criteria tools. Oke, transaksi sudah selesai. Lanjut pada transaksi selanjutnya, yaitu sesuai dengan bukti transaksi yang ke-11 ini, yang tertera di layar adalah menunjukkan bukti kas keluar untuk pelunasan faktur tertanggal 23 November. Oke, maka cara yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama pada menu purchase, lalu kita pilih pay bill. Oke. Lalu di sini di account kita pilih cash in bank karena pembayaran akan melakukan kas yang ada di bank. Lalu suppliernya kita pilih sesuai dengan bukti transaksi yaitu PT Galaxy Electronics. Oke, check no-nya kita isi dengan nomor bukti transaksi yaitu BKK 12/2. Date-nya kita isi tanggal transaksi yaitu tanggal 10 Desember 2015. Amount-nya kita isikan sesuai dengan bukti transaksi yaitu 85.800.000. Oke, payment memo-nya kita isi dengan sesuai dengan bukti transaksi yaitu pembayaran faktur. Pelunasan faktur. F G titik 127 125 6 9 karena pada tanggal 23 November. Nah, setelah ini maka kita klik kolom amount applied pada sesuai faktur yang akan dilunasi yaitu FG 12569. Kita klik. Nah, setelah itu maka kita enter sampai kolom of balance-nya menunjukkan angka 0. Nah, setelah ini maka kita bisa klik record. Nah, masuk pada
Transaksi selanjutnya pada dokumen bukti transaksi ke-12 yaitu PT Elektronik menjual barang dagangan secara kredit kepada toko Citra. Maka untuk melakukan pencatatan ini kita pilih menu sales, enter sales. Oke, untuk customer kita pilih toko Citra. Oke, pastikan teks inklusif dan termsnya menunjukkan 2%, 10, net 30. Oke, invoice-nya kita isi dengan nomor faktur yaitu F strip 12/0 date-nya kita isi dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 10 bulan Desember 2015. Customer PO-nya kita kosongkan, lalu pada kolom sheet kita isi sesuai dengan pada bukti transaksi yaitu kuantitinya 12, item number-nya kita isi dengan PAC 07. Oke. Deskripsinya otomatis terisi dengan AC 400 watt. Price-nya kita input manual yaitu 3.300.000. Oke, kolom total akan otomatis terisi, kolom diskon dan jobnya kita kosongkan, kolom teks pastikan pada menu PPN. Oke, pada barang selanjutnya kita input seperti tadi. Oke, karena di sini ada beban angkut yang harus dibayar yaitu sebesar 55.000. Lalu klik enter. Nah, setelah seperti ini maka kita bisa klik record. Oke, transaksi sudah selesai. Oke, mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bertemu pada kesempatan selanjutnya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.